Analisis beban pajak dan kecilnya potensi pendapatan non-pajak di Indonesia. Indonesia pada tahun 2024 menargetkan pendapatan negara sebesar 2.802,3 triliun dengan lebih dari 80% berasal dari pajak. Sementara itu, potensi pendapatan dari sumber non-pajak sangat kecil, kurang dari 20%. Kondisi ini menempatkan beban yang cukup berat pada rakyat dan membuka peluang diskusi mengenai optimalisasi potensi sumber pendapatan non-pajak, terutama dari sektor alam. Pajak yang memberatkan masyarakat. Saat ini penerimaan pajak mencapai 2.309,9 triliun atau 82,4% dari total pendapatan negara. Hal ini berarti mayoritas pendapatan negara tergantung pada kontribusi pajak dari masyarakat. Beban ini terutama dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah yang menanggung pajak penghasilan, PPN, dan pajak-pajak lainnya yang membatasi daya beli mereka. Potensi sumber pendapatan non-pajak. Potensi pendapatan non-pajak yang saat ini masih rendah perlu segera dioptimalkan. Berikut adalah beberapa sektor yang memiliki potensi besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal. 1. Sektor sumber daya alam atau SDA yang terdiri dari pertambangan, minyak gas dan bumi, dan kehutanan. Untuk pertambangan, Indonesia kaya akan sumber daya mineral seperti batu bara, nikel, tembaga, dan emas. Potensi ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal peningkatan royalti dan pajak ekspor yang dapat menjadi sumber pendapatan negara. Minyak dan gas bumi. Meskipun telah menjadi salah satu penyumbang utama pendapatan non-pajak, ada peluang besar untuk meningkatkan penerimaan melalui optimalisasi pengelolaan cadangan yang ada, efisiensi produksi, dan pengembangan teknologi baru. Untuk kehutanan, hutan Indonesia merupakan paru-paru dunia yang memiliki potensi besar. Penerimaan dari hasil hutan baik berupa kayu maupun non-kayu bisa ditingkatkan dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan efisien. 2. Sektor kelautan dan perikanan. Dengan luas lautan yang sangat besar, Indonesia memiliki potensi besar dari sektor kelautan. Penerimaan negara bisa ditingkatkan melalui pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih baik, peningkatan ekspor produk perikanan, serta penegakan hukum terhadap aktivitas illegal fishing. 3. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Peningkatan kinerja BUMN. Banyak BUMN yang belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Restrukturisasi dan perbaikan manajemen BUMN dapat meningkatkan profitabilitas dan dividen yang disetorkan ke kas negara. Pengelolaan aset. Optimalisasi aset-aset negara yang dimiliki oleh BUMN juga bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan. 4. Badan Layanan Umum atau BLU. BLU di sektor-sektor tentu seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan melalui pengelolaan yang lebih efisien dan inovatif. Alternatif sumber pendapatan lain. Selain sektor alam, ada beberapa sektor lain yang berpotensi menjadi sumber pendapatan negara, yaitu 1. Ekonomi digital. Peningkatan pajak dan retribusi dari ekonomi digital termasuk e-commerce, vintage, dan layanan digital lainnya bisa menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan. 2. Pariwisata. Pengembangan destinasi wisata unggulan baik alam maupun budaya serta infrastruktur pendukungnya dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pariwisata termasuk pajak dan retribusi. 3. Energi terbarukan. Investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi memiliki potensi besar tidak hanya untuk ketahanan energi, tetapi juga sebagai sumber pendapatan dari ekspor energi hijau di masa depan. Tingginya kontribusi pajak terhadap pendapatan negara Indonesia pada tahun 2024 menempatkan beban yang besar pada rakyat. Sementara itu, potensi sumber pendapatan non-pajak yang masih kurang dari 20% perlu dimaksimalkan. Sektor sumber daya alam, BUMN, BLU, dan sektor-sektor lain seperti ekonomi digital dan pariwisata memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dan bisa menjadi pilar penting dalam pendapatan negara.
Dengan diversifikasi dan optimalisasi ini, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pajak dan menciptakan perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan. Oh ya, jika Anda ingin berkonsultasi masalah keuangan, laporan keuangan perusahaan, perpajakan, dan strategi digital marketing, jangan ragu untuk hubungi kami di 0811 8085 705 atau klik link di bawah ini di www.jasakonsultankeuangan.co.id. Sampai jumpa dalam video berikutnya.